Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Pembicaraan tentang iman adalah pembahasan yang tidak akan pernah selesai, karena pembahasan iman hakikatnya adalah pembahasan daripada Islam itu sendiri, dan sungguhnya hal yang senantiasa kita upayakan di dalam kehidupan kita adalah untuk mengejar kepada kesempurnaan iman. Perjuangan untuk mencapai derajat kesempurnaan iman ini adalah perjuangan sepanjang hidup, yang setiap saat seorang itu dituntut untuk memperbaiki dan mempertahankan serta meningkatkan keimanan pada diri kita dengan banyak cara yang telah dituntunkan dan disyariatkan oleh agama kita dan oleh nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan keimanan itu melekat di dalam hati hamba dan bahkan tumbuh di dalam hatinya kecintaan kepada iman. Sebagaimana juga hal itu akan melahirkan kesempurnaan iman, itu akan melahirkan kebencian terhadap segala bentuk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Karena kecintaan kepada iman di dalam hati tidak akan menjadi sempurna sehingga kita membenci kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan pada hamba-hambanya yang terbaik dengan firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Akan tapi Allah hendak menumbuhkan kecintaan kepada iman itu kepada kalian, dan Allah hendak menjadikan iman itu hiasan di dalam hati kalian, serta Allah ingin menumbuhkan kebencian kepada kalian, benih-benih kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Semua itu merupakan karunia dan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu tumbuhnya keimanan di dalam hati itu adalah fadlun wa ni'mah. Tumbuhnya kebencian terhadap kufur, tumbuhnya kecintaan kepada iman dalam hati, dan tumbuhnya kebencian kepada kekufuran di dalam hati adalah karunia dan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka ini adalah karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba, yaitu berupa keimanan, kecintaan kepada iman
dan dijadikan iman sebagai penghias hati, sehingga hati itu menjadi indah, sehingga yang terlahir dari diri seseorang yang hatinya dipenuhi keimanan hanyalah ketakwaan belaka, kesolehan belaka, dan Allah akan memberikan rasa manis dari iman itu sendiri kepada orang-orang yang telah memenuhkan hatinya dengan keimanan, sehingga seluruh anggota tubuhnya tunduk terhadap pengamalan syariat-syariat Islam. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan segala bentuk kebencian, yakni kebencian terhadap segala bentuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau kemaksiatan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan karunia yang agung, yaitu berupa iman tersebut. Dan Allah maha bijaksana, zat yang maha bijaksana yang menempatkan segala sesuatu yang layak di tempatnya, sebagaimana tersebut di dalam hadis sahih dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, yakni bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat yang bila 3 sifat ini terdapat pada diri seseorang atau seseorang terdapat di dalamnya 3 sifat ini, maka ia akan dapat merasakan manisnya iman. Wajada bihinna halawatal iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika ia mencintai seseorang, maka cintanya semata-mata karena Allah. Siapapun yang dia cintai, selalu dasarnya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hawa nafsu. Wa ayyakraha ayyarji'a an dinihi kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan ketika ia membenci, sangat membenci kalau seandainya ia harus kembali kepada kekufuran, berpaling dari agamanya, murtad, seperti bencinya ia kalau sampai dilemparkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan perkara-perkara pokok dalam keimanan, yang paling pangkal dan dasar dalam keimanan, yaitu cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Allah ini tidak secara mutlak, artinya tidak cukup dengan hanya cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikan cinta Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dan lebih didahulukan dari cinta selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasul adalah pangkal keimanan, pokok keimanan. Namun ini tidak akan menjadikan iman itu sempurna, sehingga kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih diutamakan dari cinta selain keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagian-bagian cabang daripada keimanan, yaitu mencintai dan membenci karena Allah. Sehingga ia mencintai para nabi, mencintai orang-orang yang siddiq, mencintai para syuhada, orang-orang yang saleh, dan orang-orang yang mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang tulus, karena mereka semua qamu bimahabbillah, karena mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Allah.
Sehingga Allah khususkan mereka di antara seluruh makhluk-makhluknya dengan sebab kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penolakan terhadap lawan daripada cinta karena Allah, dan juga apa yang menjadikan sebab hilangnya cinta kepada Allah itu dilakukan penolakan. Apa itu? Yaitu menumbuhkan kebencian, menunjukkan bahwa benci kalau sampai murtad dari agamanya dengan kebencian yang sangat, bahkan kebencian yang terbesar, sehingga mengukur kebenciannya, besarnya kebenciannya kepada kekufuran dan kembali kepada kemurtadan, yaitu seperti kalau ia benci dilemparkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa pertama, iman itu memiliki rasa. Iman itu ada kenikmatannya, dan itu dirasakan bukan dengan lidah sebagaimana kita merasakan makanan, tetapi merasakan keimanan, lezatnya keimanan itu dengan hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kunna fihi salasun, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang ia memiliki 3 sifat yang tersebut di dalam hadis tersebut, maka dia benar-benar dapat merasakan manisnya iman. Rasa manis yang tidak dirasakan dengan lidah, akan tetapi dirasakan dengan hati. Ia dapat merasakan kenikmatan beragama, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia memalingkan dirinya dari segala kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi dirasakan dengan jasmani, dengan lidah kita. Makanan-makanan kita rasakan kenikmatannya dengan lidah, yang ibaratnya ini adalah hal-hal yang dirasakan dalam hal-hal duniawiyah, dan juga hal-hal yang memuaskan nafsu. Namun kecintaan dan kenikmatan rasa atau dapat merasakan manisnya keimanan ini akan melahirkan kehidupan yang sentausa, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena sungguhnya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, hatinya terus akan mengingati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan lebih banyak mengingati sesuatu itu. Dan ini adalah sebuah tabiat dan watak atau fitrah pada diri manusia yang telah Allah tanamkan. Bila seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan sering mengingatnya, bahkan sering menyebutnya. Satu contoh, seorang ayah yang dia memiliki kecintaan yang begitu besar kepada anaknya, hampir tidak ada bosannya dia menceritakan keadaan anaknya kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Atau setidaknya kadang seorang istri menceritakan kepada suami tentang anaknya karena rasa cintanya, dan sebaliknya. Ini karena rasa cinta. Demikian pula cinta hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bila kecintaan itu adalah kecintaan yang tertinggi sehingga ia mengabaikan cinta yang selain Allah dan Rasul,
dan mengutamakan kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka sungguh ia akan banyak mengingati Allah dan akan membasahi lidahnya, bibirnya untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia, kalau benar-benar ia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan berjuang dengan sesungguh hati untuk senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang beliau lakukan yang bukan bagian keharusan agama pun, maka dia akan dilakukan selama itu bukan terlarang. Sehingga ia lebih mengutamakan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkataan atau sabdanya, dan mendahulukan sabda Rasul atas hawa nafsu dan juga perkataan selain Nabi. Kita bisa melihat contoh-contoh yang serupa ini pada diri para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dalam banyak kasus, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma salah satu contohnya yang menunjukkan betapa kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, sehingga apa yang pernah dilakukan oleh Nabi di satu tempat mana, selama itu bukan sesuatu yang dilarang, maka beliau akan melakukannya meskipun Nabi itu telah wafat dan telah menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Semisal ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah melakukan satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat Nabi berhenti pada sebuah pohon lalu sholat di pohon itu, yaitu bertepatan kebiasaan Nabi sholat duha atau sholat witir, qiyamul lail. Maka beliau berhenti lalu sholat di tempat itu, di bawah pohon itu. Maka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau kebetulan lewat tempat itu, melewati pohon yang Nabi pernah sholat di situ ketika melewati perjalanan itu, maka Abdullah ibnu Umar akan berhenti dan sholat di tempat itu. Padahal itu bukan sesuatu yang diperintahkan, disunahkan, tetapi bukan sesuatu yang terlarang, yaitu untuk mengambil barokah dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengambil barokah karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jiwa-jiwa orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dia utamakan atas cinta yang selain keduanya, ia akan memiliki nafsun mutmainnah, jiwa yang tentram, tenang, hati yang damai, hati yang penuh dengan kebahagiaan. Ia dengan ringannya mentaati segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mudahnya ia menahan diri untuk berbuat maksiat, karena dadanya lapang dipenuhi dengan Islam, ketundukan dan kepatuhan kepada Rabb al-Alamin, sehingga ia senantiasa berjalan di atas cahaya dari Rabb-nya. Dan sungguh orang-orang yang bisa mencapai derajat ini sangat sedikit, karena ini adalah derajat yang tertinggi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menyatakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang akan mendapatkan derajat ketinggian sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maknanya yang mereka betul-betul mengejar ketinggian derajat, kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkannya
yaitu dengan berjuang sekuat tenaga menjalankan segala bentuk ketaatan yang diperintahkan dan dituntunkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menyebutkan tentang tingkatan keimanan. Beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu memiliki 70 cabang keimanan lebih, 70 lebih cabang keimanan. Yang tertingginya dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang terendahnya adalah perbuatan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu manusia dari jalanan. Sedangkan rasa malu ia adalah bagian atau cabang dari keimanan. Hadis ini sangat nyata dan jelas sekali bahwa iman itu meliputi ucapan lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan dalam hati, serta termasuk di dalamnya adalah akhlak, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada makhluk. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun tingkatan keimanan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dan juga kaidah-kaidahnya. Yang tertinggi dan dijadikan sebagai asal pokok dan dia menjadi kaidah bagi keimanan atau rukun iman, yaitu ucapan la ilaha illallah, yang diucapkan dengan penuh keyakinan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata ucapan. Diucapkan dengan ketulusan hati yang terdalam sebagai bentuk penghambaannya dan pengakuannya akan keesaan Allah tabaraka wa taala. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya tidak mendapatkan faedah. Contoh sederhana, orang non muslim yang hidup di lingkungan kaum muslimin sering mendengar kaum muslimin menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau sering mendengar azan dikumandangkan sehingga hafal lafaz-lafaz azan tersebut, namun ia tidak dikatakan muslim meskipun dia mengucapkannya, karena dia tidak mengucapkannya dengan keyakinan di dalam hatinya, karena dia tidak mengucapkan dengan meyakini dan memahami maknanya. Seandainya mereka mengetahui maknanya dan meyakin dan mengetahui kandungan maknanya dan konsekuensi yang harus dilakukan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia tidak akan mau mengucapkan kecuali kalau dia mau beriman. Seperti contohnya Abu Thalib, paman Nabi. Nabi mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku gunakan sebagai hujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Dan ada 3 orang Quraisy saat itu, yang mereka tokoh-tokoh Quraisy, yang kemudian keduanya selanjutnya masuk Islam di akhir-akhir, yakni dakwah Nabi, atau akhirnya mereka menjadi sahabat Nabi, dan yang satu tetap mati dalam kekafiran, yaitu Abu Jahal. Yang lainnya yang juga saat itu mendengarkan dan menyaksikan adalah Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dan yang meriwayatkan hadis ini salah satunya adalah yang saat itu belum beriman juga, yaitu Al-Musayyab.
Mereka mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Satu kalimat yang mengguncangkan hati Abu Thalib sehingga bimbang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sisi lain ini adalah ayahnya Abdul Muttalib. Sisi yang lainnya adalah ponakan yang dia tahu ini adalah benaran. Disinilah manusia sering terjatuh kepada kemungkaran karena adanya syubhat-syubhat yang masuk ke dalam dirinya. Bayangkan, dan ini yang sering digunakan sebagai alasan dan pembenaran bagi kaum jahiliyah, sehingga mereka ketika menolak ajakan Islam, ajakan Nabi kepada Allah, kepada agama Allah, alasan mereka, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, bapak moyang kami, mereka mengikuti suatu agama, dan kami hanya orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Rasa berat untuk meninggalkan tradisi nenek moyang, rasa berat untuk mengingkari kebatilan yang ada pada nenek moyang, sampai Allah mengatakan awalau kanu la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah tetap mereka ini akan mengikuti nenek moyangnya meskipun mereka itu tidak memahami apa-apa dan tidak mengikuti petunjuk? Sedemikian kuatnya pegangan kepada tradisi ini, itulah yang mengguncangkan Abu Thalib, sehingga dikatakan di dalam hadis itu, wa kana akhiru ma yaqul huwa ala millati Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya ucapan yang diucapkan oleh Abu Thalib, yaitu keyakinan yang dipegangnya, dia tetap berada di atas keyakinan Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah ketika Abu Thalib tidak mau mengucapkan, dan ketika Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah mengingkari dan mendorong Abu Thalib untuk tidak mengucapkannya, karena mereka tahu makna kalimat la ilaha illallah, mereka memahaminya, dan mereka tahu konsekuensi yang harus mereka pegangi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Harus menolak segala bentuk penyembahan, pengkultusan, peribadatan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan itu yang difahami oleh Abu Thalib dan Abu Jahal, sehingga mereka tidak mau mengucapkan itu. Karena konsekuensinya harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Berhala-berhala yang mereka agung-agungkan harus mereka singkirkan, harus mereka tinggalkan. Maka mengucapkan la ilaha illallah i'tiqadan wa ta'alluhan wa ikhlasan lillah harus didasari dengan keyakinan penghambaan diri kepada Allah untuk mengesahkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyebutkan yang terendahnya, yaitu imatatul admi awis syaukah wa kulli ma yu'di anit tariq. Menyingkirkan, yang terendah dari derajat keimanan adalah menyingkirkan tulang, duri, atau segala hal yang ia bisa mengganggu dan menyakiti orang lain dari jalanan. Ini adalah satu keimanan, dan dipandang adna, yang terendah, bukan berarti dia tidak memiliki kualitas. Justru setiap iman itu ada kualitasnya. Derajat keimanan itu serendah-rendahnya, ia adalah bagian daripada keimanan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga dan selamat dari neraka.
Satu contoh yang sering saya sebutkan, seorang wanita pelacur hanya memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan, yang sakarat, yang mau mati, tapi itu menjadi jalan surganya. Ia kecil sedikit dan itu bagian keimanan. Ketika ia muncul keimanan itu di dalam diri seseorang, maka dia dapat menghantarkan kepada ampunan Allah. Yakni ketika Allah tabaraka wa ta'ala berterima kasih kepada wanita ini, maka diberinya dia hidayah, dibuatnya dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia menjadi orang yang taat sehingga akhirnya masuk ke dalam surga. Sebagaimana hal itu yang disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalaulah yang kecil serendah membuang duri ataupun tulang yang bisa mengganggu manusia dipandang sebagai bagian dari keimanan, bagaimana kalau berbuat kebaikan yang lebih tinggi dari itu? Tentu merupakan amalan yang utama dan besar. Kita ini kadang-kadang masih terlalu membumi. Pandangan kita, hati kita, paradigma kita masih berkaitan dengan materi duniawi, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk bisa merasakan sebuah ketaatan yang kecil itu sungguhnya nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kurang dapat membandingkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dengan apa yang sedang kita rasakan dari kenikmatan duniawiyah. Wa ala kulli hal, bahwa segala bentuk ketaatan dan kebajikan ia bernilai di sisi Allah dan ia merupakan bagian dari cabang keimanan. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan 70 lebih, menurut keterangan para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa maksudnya bukan mutlak 70, namun penyebutan 70 lebih adalah mengisyaratkan banyaknya cabang keimanan yang Nabi tidak merinci satu persatu, tetapi menyebutkan yang tertingginya dan kemudian terendahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah contoh lain, bagian cabang keimanan yang ia merupakan bentuk pengamalan keyakinan atau pengamalan hati, yaitu malu. Nabi mengatakan wal haya'u syu'batu minal iman. Diterangkan wallahu ta'ala alam, kenapa malu ini juga termasuk cabang keimanan, karena malu adalah merupakan sumber kehidupan bagi iman itu. Karena dengan adanya rasa malu, iman itu hidup. Dan seorang hamba dengan rasa malu ini, dia akan meninggalkan segala perbuatan yang jelek, kotor, kecuali orang yang hatinya telah mati, naudzubillah. Kecuali orang yang hatinya telah mati sehingga dia tidak mengenal malu, melakukan perbuatan yang keji kemudian dipamerkan kepada manusia, naudzubillah. Dan sungguh dengan rasa malu itu pula tumbuh kebajikan-kebajikan moral pada diri seorang hamba. Sehingga di sini cabang-cabang keimanan ini yang tersebut di dalam hadis Nabi ini adalah meliputi seluruh syariat agama yang zahir maupun yang batin. Ucapan amaliyah, yaitu ucapan lisan, qaulu la ilaha illallah. Perbuatan, yaitu sikap perbuatan, sampai disebutkan contoh yang terkecilnya membuang sesuatu yang mengotori atau mengganggu jalanan, mengganggu manusia di jalanan. Ini perbuatan anggota badan. Al-haya perbuatan hati, yaitu bentuk berbagai bentuk keimanan dan keyakinan lainnya. Maka di sini sampai jelas bahwa iman itu sesuai dengan tingkatan amaliyahnya, maka ia bisa bertambah dan bisa pula berkurang.
sesuai dengan bertambahnya ketaatan atau pelaksanaan syariat agama dan cabang-cabang keimanannya, dan sesuai dengan sifat-sifat keutamaan yang dimiliki pada diri hamba. Maka di sini dapat diketahui bahwa manusia mereka di dalam pengamalan syariat dan cabang keimanan memiliki derajat satu dengan yang lainnya yang berbeda, tidak sama. Orang yang menganggap bahwa iman itu stagnan, sama, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, ini maka sungguh telah menyelisihi daripada kodrat manusia itu sendiri. Di samping menyelisihi nas-nas syariat, nas-nas yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih seperti yang kita lihat ini. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Islam dan iman, dua hal yang di dalam hadis Jibril sangat terkait. Disebutkan, ditanyakan secara, artinya ditanyakan secara masing-masing. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Termasuk di situ ada Umar yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu taala anhu. Pertama, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, tolong kabarkan kepadaku apa itu iman, ajarkan kepadaku apa itu iman. Di sini sungguhnya malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang iman, tapi dengan cara metode beliau bertanya alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menjelaskan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka hakikatnya Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril adalah menjelaskan tentang definisi iman kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang hadir di tempat itu. Yaitu iman itu yaitu engkau beriman kepada Allah, artinya beriman akan adanya Allah, keesaan Allah dan ketauhidan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah serta di dalam asma dan sifat. Wa malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan sempurna dari unsur cahaya yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, yakni kitab suci apa saja yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, itulah wajib kita imani dan itu bagian dari rukun iman. Rukun iman yang ketiga. Kemudian beriman kepada para rasul tanpa membeda-bedakan rasul dari umat mana. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membedakan satupun di antara rasul-rasul itu. Maknanya semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kami mengimaninya dan tidak mengkufuri satupun. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Nabiullah, utusan Allah yang kita wajib mengimaninya, dan mengimani kitab suci Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang masih murni di zaman Allah menurunkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula kita mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabiullah, hamba Allah dan utusan Allah yang menerima kitab Injil, dan kita mengimani kitab Injil maupun Rasul Isa alaihissalatu wassalam. Dan seorang mukmin yang tidak beriman kepada Nabi Isa maka dia tidak beriman dan bahkan dia keluar daripada Islamnya.
kemudian beriman kepada hari akhir, meyakini akan adanya balasan dari setiap perbuatan manusia di dunia ini, yang baik maupun buruknya akan dibalasi oleh Allah di yaumul akhir, yaumul kiamah nanti, yaitu yaumul hisab. Kemudian beriman terhadap takdir yang baik maupun buruk. Ini rukun iman yang 6 diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, mal Islam, akhbirni anil Islam. Dan Nabi menjelaskan, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ay abduhu wa rasuluh. Dan kemudian menjelaskan tentang wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Menjelaskan rukun Islam yang 5. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Islam dengan syariat, yaitu syariat-syariat yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5 tadi: syahadatain, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ini adalah amalan dohir semua. Mengucapkan kalimat syahadat jelas, didengar dengan jelas, dohir. Sholat 5 waktu adalah amalan dohir yang kita lihat dan kita laksanakan. Puasa juga amalan badan, dohir. Seseorang dia dari awal makan sahur, kemudian dia menahan diri dari makan dan minumnya sampai waktu berbuka, ini amalan jasmani. Menunaikan zakat, yaitu aktivitas mengeluarkan zakat, juga amalan dohir. Termasuk menunaikan ibadah haji, menggabungkan dari amalan-amalan dohir dan amalan lisan. Dan semua itu selalu tidak luput daripada adanya niat yang ia merupakan amalan hati. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya atau menyebutkan di dalam satu sabdanya iman dan Islam, maka Nabi membedakan iman dengan rukun iman, Islam dengan rukun Islam. Namun ketika Nabi menyebutkan secara terpisah antara iman dan Islam, disebutkan secara terpisah, maka masing-masing mengandung makna lainnya. Ketika Nabi hanya menyebutkan Islam, maka maknanya iman juga terkandung di dalamnya. Ketika Nabi hanya menyebutkan iman, maka Islam terkandung di dalamnya, karena iman mewakili daripada amalan hati, keyakinan, i'tiqad, sedangkan Islam adalah dari amalan badan. Dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandingkan dua hal ini antara iman dan amal saleh. Seperti illal ladina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini beriman. Lah, bukan itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada ayat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini amaliyah Islamnya. Dan banyak sekali di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah mendampingkan atau menyandingkan iman dengan amal soleh, yang amal soleh ini merupakan realisasi daripada rukun Islam, dan iman itu adalah bentuk keyakinan yang mendasari dari setiap amal soleh. Karena orang beriman saja tanpa amal soleh tidak benar, tidak sah. Sebaliknya orang beramal soleh tanpa iman juga tidak sah. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Sungguhnya tidaklah beriman seorang di antara kamu dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dia cintai dari
orang tuanya, nenek moyangnya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka di sini mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari penyempurnaan iman. Dan ini termasuk amalan tertinggi yang terkait dengan hadis di muka yang menyebutkan tentang 3 sifat yang bisa menghantarkan seseorang untuk bisa merasakan manisnya iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kesempurnaan iman seseorang tidak akan terwujud sehingga ia mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kecintaan seluruh makhluk. Bagaimana melihat bahwa ia benar-benar meramalkan hadis ini ketika berbenturan cinta kepada Nabi dan cinta kepada selain Nabi dalam satu waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mentaati beliau dalam satu amalan. Sementara misal contoh orang tua memerintahkan kepada yang berlawanan dengan ketaatan kepada Nabi, mana yang didahulukan? Kalau seseorang itu mendahulukan apa yang dari orang tuanya atau yang diinginkan orang tuanya, maka dia berarti belum beriman secara sempurna. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman melarang kita mendahulukan kecintaan dan perintah selain Allah dan Rasulnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Diibaratkan oleh Allah, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu padanya, maknanya kamu tahu tidak ada kebolehan sedikit pun dalam hal ini, yaitu menyekutukan Allah, dan engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu, fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaati keduanya. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, sementara orang tuanya yang belum beriman memaksanya untuk berbuat kesyirikan. Fala tuti'huma, jangan kamu taati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah kamu bersikap baik kepada kedua orang tuamu di dunia. Di sini apabila ia mendahulukan ketaatannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah orang yang telah membuktikan akan kebenaran imannya. Dan bila ia mentaati selain Rasul, yaitu mendahulukan selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya anaknya, misalnya istrinya, atau sebaliknya suaminya, maka dia berarti naqisul iman, imannya kurang, menurun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Allah berfirman, bersumpah dengan dirinya. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sumpahnya, yaitu menisbatkan dirinya kepada Nabi sebagai Rabbnya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya demi aku Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, yaitu kedudukan kenabian dan kerasulan yang harus menjadi perhatian bagi umat. Sehingga Allah mengatakan la yu'minuna, mereka tidak beriman, menafikan keimanan pada manusia, pada kaum muslimin,
hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikanmu satu-satunya hakim, fima syajara bainahum, berkaitan dengan persoalan yang mereka pertikaikan di antara mereka. Fima syajara bainahum, hendaknya ketika ada permasalahan, maknanya kita tidak boleh mencari solusi selain kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah dan tuntunan ajaran beliau, dan bukan kembali kepada sumber yang lain. Maka ketika mendapati suatu permasalahan apapun, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian mempertikaikan tentang satu perkara sekecil apapun, kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, farudduhu ilallah, kembalikan persoalan itu, cari jawabannya, yaitu dengan mengembalikan persoalan ini kepada Allah, yaitu kepada kitab sucinya Al-Quran, war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul SAW di masa hidup beliau, langsung tanya kepada beliau. Namun setelah wafatnya beliau, kembalikan kepada sabda-sabda beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sungguh semua persoalan yang ada di dunia ini telah disediakan jawabannya oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Al-Quran dan sunnah tidak punya jawaban atas semua persoalan yang dihadapi oleh manusia, sekecil apapun, apalagi besar. Sebab Allah telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war Rasul. Tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk mencari jawaban persoalan yang kita pertikaikan, yaitu mencari jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian Al-Quran was Sunnah tidak memiliki jawaban. Mustahil. Mustahil Allah nyuruh kita mencari jawaban dari Al-Quran Sunnah, kemudian Al-Quran was Sunnah tidak punya jawabannya. Maka maknanya pasti ada. Kalau belum menemukan, bukan Al-Qur'annya yang kurang lengkap, bukan hadisnya yang masih kurang, kitanya yang tidak paham, kitanya yang tidak menguasai. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlu dzikri, yaitu orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, kalau kalian tidak mengetahui, yakni ketika kita tidak mampu memberikan jawaban dari Quran was Sunnah. Maka syarat kedua, selain yang pertama dikatakan menjadikan Nabi sebagai hakim, yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Kemudian mereka kalau ingin dikatakan beriman, mereka harus ketika engkau memutuskan perkara mereka, la yajidu fi anfusihim haraja, mereka tidak punya rasa keberatan hati, nggak punya sempit dada terhadap apa yang engkau putuskan untuk mereka. Kita ini kalau sudah mendapati dalil dan dalilnya nggak menguntungkan kita, tetap wajib kita terima dan dengan lapang dada, wa yusallimu taslima, dan menerima sepenuh hati. Yusallimu taslima, tunduk sepenuh hati terhadap segala keputusan-keputusan ilahiyah maupun keputusan-keputusan nabawiyah. Disinilah kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama dirinya, dengan dirinya, bahwa sungguhnya mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya, dan la yabqa fi qulubihim harajun wa dhiqun min hukmih, dan kemudian mereka tidak, di dalam hatinya tidak menaruh keberatan atau kesempitan dada sedikit pun terhadap hukum yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tunduk kepada Nabi sepenuhnya, melapang koyan syarihu di hukmi, dan dengan lapang dada mengamalkan dan mengikuti segala hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini meliputi di dalam menetapkan hukum di dalam persoalan pokok-pokok agama, cabang-cabang agama, dalam hukum-hukum yang global maupun hukum-hukum yang rinci.
komplit. Di dalam Sahihain pula diriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara marfu', yakni artinya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seseorang di antara kamu sempurna keimanannya sehingga ia mencintai untuk saudaranya sebesar ia mencintai untuk dirinya. Apa makna dalam hadis ini? Bahwa seseorang tidak akan bisa sempurna keimanannya meskipun ia telah mencintai Nabi dan Allah melebihi daripada selainnya, kecuali dia juga harus mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Bagaimana mewujudkan kecintaan terhadap saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya? Yakni ia hendaknya menunaikan apa yang menjadi hak-hak saudaranya kaum muslimin, baik kebutuhan, yakni hak-hak khusus maupun hak-hak umum. Karena sungguhnya memenuhi hak saudaranya sesama muslim adalah bagian dari jalan menuju kesempurnaan iman. Maka orang yang tidak menunaikan hak kaum muslimin dan tidak mencintai mereka sebesar mencintai dirinya, maka ia belum memenuhi keimanannya yang wajib. Bahkan imannya berkurang sebesar berkurangnya di dalam pengabaiannya terhadap hak-hak yang wajib pada diri saudaranya yang muslim. Maknanya ketika kita mengabaikan hak-hak kaum muslimin seperti hak saudara kita sesama muslim yang menjadi tetangga kita, yang dia merasa tidak aman dan nyaman dengan keberadaan kita, artinya gangguan-gangguan yang kita munculkan, maka di sini berarti iman kita berkurang sebesar dari sikap kita terhadap saudara kita. Demikian pula ketika kita memandang saudara kita melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan dan kita membiarkannya, maka kita berarti belum menyempurnakan keimanan yang wajib, dan bahkan itu menjadi tanda berkurangnya iman kita. Sebab seseorang yang telah benar-benar menunaikan hak-hak saudaranya, ia berarti benar-benar telah mencintai saudaranya sebesar kecintaannya terhadap dirinya, dan pada saat itu dia akan bisa merasakan manisnya, lezatnya iman. Kenapa? Karena ia ketika menunaikan hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya SAW dan hak-hak agama, maka terpenuhi di dalamnya adalah hak-hak saudaranya sesama muslim. Karena mencintai saudaranya sesama muslim sebesar kecintaannya terhadap dirinya adalah bagian dari kesempurnaan imannya. Dan mereka yang bisa merasakan adalah yang benar-benar ridho dengan segala ketetapan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, dari hadisnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Dzaqa ta'mal iman, sungguh akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Siapa yang bisa merasakan lezatnya iman? Man radiya billahi rabba, orang yang benar-benar ridha kepada Allah sebagai Rabbnya,
Ridho kepada Allah sebagai Rabbnya artinya ia tidak menyembah selain Allah dan mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya, mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifatnya, sehingga ia tidak memilih sesembahan lain selain hanya kepada Allah. Wabil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya sehingga ia tidak memilih hukum lain selain hukum Islam yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum Islam atau Islam, agama Islam, ajarannya yaitu hanya apa yang diajarkan oleh Nabi dan bukan oleh selain Nabi. Maka apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bukan dari Islam. Dan bila seseorang melakukan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam, berarti dia tidak ridho Islam sebagai agamanya, karena dia masih mengikuti tuntutan atau tuntunan atau ajaran dari agama selain Islam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridha terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sehingga dia mendahulukan Nabi SAW atas semua perkataan manusia manapun. Ridho terhadap tiga perkara ini menuntut harus adanya kegembiraan dan kebahagiaan, menjadikan Allah sebagai Rabbnya, menjadikan Islam sebagai agamanya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Ia gembira dengan rububiyatullah, dan ia ridho dan gembira, senang dengan pengaturan Allah terhadap dirinya dan segala ketentuan takdir Allah atas dirinya. Apapun Allah tetapkan dirinya pada satu keadaan, dia ridho, karena dia tahu tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya selain itu datangnya dari Allah, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan sekali-kali Rabbmu tidak berbuat zalim. Ridho kepada Islam sebagai agamanya, ia gembira dengan Islam, memuji Allah atas kenikmatan yang agung ini. Haitsu radhiyallahu lakal Islam, karena Allah telah ridho Islam sebagai agama kita. Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk menerima Islam dan menjadikan kita sebagai penganut Islam. Maka sungguh kita harus ridho Islam itu sebagai agama kita. Yang terakhir yaitu ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, karena beliau adalah akmalul khalqi, manusia yang paling sempurna. A'lahum fi kulli sifati kamalin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi derajat kesempurnaan sifatnya. Kemudian sementara itu umat dan para pengikutnya, mereka adalah umat yang tersempurna dan paling tinggi derajatnya di atas umat-umat sebelumnya di dunia maupun di akhirat nanti. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini wa insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya, dan yang terpenting bahwa kesimpulannya bahwa kesempurnaan iman itulah tujuan tertinggi dari segala bentuk pengamalan kita di dalam beragama. Segala ketaatan kita lakukan adalah dalam rangka mencapai kesempurnaan iman dengan cinta kepada Allah dan Rasul, dan mendahulukan cintanya atas lainnya, dan termasuk mencintai saudara kita sesama iman dengan kecintaan yang setara dengan kecintaan kita terhadap diri kita, dan menjadikan Allah, Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang kita ridhoi sebagai Rabb, sebagai agama, dan sebagai Nabi. Hadza minni. Barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bolehkah sholat malam 221 atau 2221 atau 22221? Boleh, tidak apa-apa. Karena yang paling minim itu 1 rakaat, yaitu sholat witir. Dan di atas sholat witir ini yaitu boleh 3 dengan 21, boleh 5 dengan 221, dan juga boleh sholat malam 222 kemudian ditutup dengan 1 witir. Dan boleh juga sholat malamnya 2 kemudian 1 witir, atau sampai 11 rakaat dengan cara 222 dan 1 witir. Dan witir itu bisa dilakukan dengan 3 rakaat 1 salam, tapi ini jarang dilakukan oleh Nabi, dan bahkan sebagian ulama memandang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi secara umum sebagian ulama membolehkan, wallahu taala alam. Dan juga ada riwayat yang sahih dari Nabi bahwa Nabi melakukan sholat witir dengan 5 rakaat 1 salam, tidak duduk kecuali di rakaat yang kelima. Dan Nabi pernah melakukan sholat witir dengan 7 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat ke-6 dan rakaat ke-7 dengan 1 salam. Dan Nabi pernah melakukan sholat witir 9 rakaat dengan tidak duduk kecuali di rakaat ke-8 dan rakaat ke-9 dengan 1 salam. Sedangkan yang mayoritas yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim juga, yakni bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malamnya baik Ramadan maupun di luar Ramadan 2 rakaat salam, 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 1 rakaat salam, mengisyaratkan bahwa itulah yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau sabda yang mengatakan sholatul laili matna matna, sholat malam itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Hada wallahu taala a'lam wa ahkam. Ada yang lainnya? Naam. Dia meninggalkan azan, artinya meninggalkan masjid setelah dia mendengarkan azan dikumandangkan di masjid. Kalau dia tidak punya kepentingan, haram, dosa. Jadi kalau kita sudah berada di dalam masjid kemudian dikumandangkan azan, maka kita harus menunggu sampai sholat dilaksanakan. Tidak boleh kita keluar kecuali untuk satu udzur yang syar'i. Semisal dia merasakan bajunya ada yang najis, maka dia pulang untuk segera mengganti dan kembali lagi. Maka yang demikian ini dibolehkan. Tapi kalau tidak ada udzur yang syar'i, maka tidak dibenarkan seseorang ketika sudah mendengar azan dikumandangkan meninggalkan masjid kecuali untuk kembali lagi. Kalau dia untuk suatu keperluannya akan kembali, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka dia tidak boleh, karena ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan yang demikian itu, yaitu tidak keluar dari masjid ketika sudah dikumandangkan azan sampai dia mengerjakan sholat di masjid tersebut, kecuali dia punya udzur yang segera kembali lagi. Atau misalnya seorang ustadz yang dia harus mengisi di masjid lain, selesai pas kumandangkan azan, maka dia punya udzur karena dia harus menyelesaikan di tempat lain dan tidak meninggalkan jamaah. Artinya dia tetap melaksanakan sholat di masjid tersebut, di masjid yang lainnya. Hadza wallahu taala a'lam. Ada yang lainnya? Naam. Barakallahu fiik.
Apabila memang ada tempat lain, masjid lain yang bacaannya lebih bagus, maka itu yang diikuti. Dan kalau bisa dibilangin, maka diberitahukan kepada imam untuk memperbaiki bacaannya, sehingga dia mempelajari, sehingga dia memperbaiki tajwidnya. Namun kalau sudah dilaksanakan dan kita ada di situ, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah dengannya. Tetap kita mengikutinya sampai selesai, dosanya dia yang menanggung, pahalanya tetap diperoleh oleh makmum dan sah jamaahnya. Sholatnya bagi makmum sah, dan bagi imamnya tergantung kesalahannya. Seperti dikatakan sebagian ulama, seorang imam yang dia batal itu tidak membatalkan jamaah, membatalkan dirinya sendiri. Misal seorang dia lupa belum berwudu menjadi imam, sholat Allahu Akbar sampai selesai, kemudian dia teringat, aduh saya tadi belum wudu, imamnya sah, imamnya yang harus mengulang sholat. Ini menurut satu pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang mengatakan jamaahnya batal. Wallahu ta'ala alam. Namun tadi bahwa bila ada imam yang terus-menerus melakukan sholat dengan bacaan yang tidak pas, dalam pengertian tajwidnya, panjang pendeknya, ikhfa, ataupun juga kalau ikhfa menurut sebagian ulama itu hanya sunat, tapi kalau dia sampai membaca salah huruf, yang kha dibaca ha misalnya, atau yang shin dibaca shad, atau sebaliknya, yang ini sehingga merusak makna, maka yang seperti ini tidak diperkenankan untuk menjadi imam. Bagi takmir masjid untuk membuat surat teguran kepada imam tersebut, yaitu agar dia mempelajari, memperbaiki bacaannya, sehingga minimal dia memiliki hafalan dari surat Ad-Duha sampai ke bawah dengan bacaan yang benar. Kalau dia tidak mau, ya diturunkan, diganti dengan imam yang lebih tepat. Karena ini persoalan sholat, itu persoalan imamah, ini adalah persoalan yang wajib di dalam umat. Jangan sampai kita meletakkan seorang pemimpin yang salah sehingga nanti itu akan menanggung dosanya makmum. Artinya apa? Ketika dia sholat dan salah, maka semua makmumnya itu yang nanggung dosanya dia. Makmumnya sah, tetapi dia menanggung semua dosanya, karena hakikatnya makmumnya itu menjadi tanggungan bagi imam. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syadaratul Dhahab, yaitu bahwa tanggung jawab imam itu besar. Oleh karena itu diperintahkan bagi imam itu adalah imam orang yang berilmu, yang dia menguasai fikih sholat, termasuk bacaan-bacaan surat yang benar. Misal dia tidak, yang sesungguhnya yang paling utama yang hafalannya paling banyak dan bacaannya paling bagus. Kalau dia tidak punya bacaan yang banyak tapi bacaannya bagus, dia yang paling banyak itu semua nggak ada yang hafal, tapi dia yang paling banyak hafalannya, misalnya sampai 3 juz atau berapa juz, dan bacanya bagus, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Saya kalau sudah sama anak saya jadi makmumnya, karena anak saya tahu hafalan Quran lebih banyak daripada saya. Jadi saya tak sodorkan, karena dia yang berhak, bukan soal tua mana. Tetapi kecuali bila semua imbang antara yang muda dengan yang tua, sama hafalannya, sama pengetahuannya terhadap hukum-hukum sholat, maka yang dilihat mana yang lebih tua, mana yang lebih dahulu Islam, maksudnya mana yang lebih tua. Yang dimasukkan lebih dahulu Islam, satu yang lebih tua, kedua lebih dulu mana yang masuk Islam. Misal ada 2 orang yang masuk Islam, dua-duanya baru masuk Islam, nah, hafalannya sama, maka mana yang paling dulu masuk Islam, dia yang berhak menjadi imam atas yang lainnya. Jadi menjadi imam ini bukan persoalan gengsi ataupun martabat kedudukan, bukan, tapi ini persoalan menghadap Allah, dan itu harus kita laksanakan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengalah tidak menjadi imam itu tidak apa-apa, lebih baik. Kenapa? Karena menanggung dosa kalau kita tidak benar. Kecuali kita tahu di sana nggak ada yang bisa, kita tidak mau, kita dosa. Di sana kita ngelihat makmumnya nggak ada yang bisa ngimami, tapi kita nggak mau jadi imam, maka kita menjadi berdosa. Sebab kewajiban saat itu ada pada diri kita. Ketika kita pandang diri kita yang paling ngerti,
Makanya kalau ada imam yang tidak mau diganti meskipun bacanya salah, ya sudah, kita harus mencari masjid yang imamnya lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Baik, saya cukupkan sampai di sini, sudah pas setengah 10. Wa insyaallah taala semoga yang kita pelajari ini akan menjadikan sebagai penambahan ilmu dan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita kepada jalan yang lurus istiqomah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.